Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tetap sehat, tetap semangat. Di sini Bu Guru akan memberikan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi dengan KD 3.2 menggali teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar atau dibaca. Untuk lebih jelasnya, di sini anak-anak akan memperhatikan penjelasan tentang teks eksplanasi. Sudah siap anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Guru? Di sini Bu Guru akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya suatu fenomena alam atau peristiwa yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Apa itu fenomena alam? Fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia meskipun dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Itu adalah penjelasan tentang teks eksplanasi. Anak-anak tentunya masih ingat tentang penjelasan suatu teks. Sebuah teks dikatakan teks eksplanasi apabila teks itu memberikan penjelasan tentang nama benda, sejarah benda, serta proses benda itu ditemukan atau diciptakan. Teks eksplanasi bersifat faktual atau nyata, berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan dari pembuatan teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Jelas ya anak-anak? Sekarang Bu Guru akan memberikan contoh yang termasuk fenomena alam yang bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Contoh fenomena alam atau peristiwa alam yang bisa dijadikan teks eksplanasi, misalnya gejala alam, contohnya pelangi. Yang kedua, terjadinya gunung meletus. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam itu bagaimana? Subur, tandus. Yang keempat, proses pembusukan makanan. Selain fenomena alam, yaitu contoh lain yang bisa dijadikan teks eksplanasi, misalnya roda. Sejarah roda ditemukan dan proses penemuan roda. Selain roda, listrik, telepon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara menggali informasi dari teks eksplanasi. Caranya yaitu yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Yang keempat, menentukan pertanyaan berdasarkan topik dan ide pokok yang ditentukan. Dari keempat cara itu sudah kita pelajari pada tema 1 dan tema 2. Sudah jelas ya anak-anak semuanya? Pada materi yang lalu sudah dijelaskan tentang teks eksplanasi secara jelas dan gamblang. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama
yaitu yang disebut dengan pernyataan umum. Apa yang disebut dengan pernyataan umum? Pernyataan umum adalah pernyataan yang berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Pernyataan umum biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Bagian yang kedua yaitu yang disebut dengan deretan penjelas. Apa yang dimaksud dengan deretan penjelas? Deretan penjelas yaitu berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada pernyataan umum. Bagian deret penjelas merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian teks eksplanasi yang ketiga yaitu yang disebut dengan kesimpulan atau interpretasi. Apa yang disebut dengan interpretasi? Interpretasi adalah pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Biasanya, kesimpulan atau interpretasi merupakan bagian penutup teks. Jelas anak-anak mengenai bagian-bagian dari teks eksplanasi? Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan contoh bagian-bagian dari teks eksplanasi. Misalnya, sebuah teks atau karangan terdiri dari 5 paragraf. Bagaimana bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut akan kita bahas lebih lanjut, yaitu paragraf 1. Paragraf 1 itu berisi topik permasalahan. Biasanya terdapat di awal paragraf, sehingga disebut dengan pernyataan umum. Sedangkan paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah penjelasan dari pernyataan umum yang biasanya disebut dengan isi dari teks tersebut. Sedangkan paragraf kelima yaitu merupakan pendapat singkat dari penulis. Biasanya berada di akhir paragraf, disebut dengan kesimpulan atau interpretasi. Jelas anak-anakku semuanya? Ya, untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan perhatikan tugas yang diberikan Bu Guru. Tetap semangat belajar di rumah. Dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.